Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita masih kitab Titus, dan ini yang terakhir, yang ketiga. Kita beri judul hal-hal praktis lah ya terkait dengan tugas Titus, tapi juga ada dasar teologisnya yang sudah kita bahas dalam 2 tema yang lalu. Saya ulangi dulu, jadi ada 4 poin sebagai dasar teologis daripada nasihat-nasihat Paulus ini ya kepada Titus ya. Ini hampir sama sebenarnya hal-hal praktis yang dinasihatkan Paulus kepada Titus dan Timotius, itu hampir sama ya. Karena tugas Timotius itu di Efesus supaya itu ditinggalin oleh Paulus pekerjaan kerasulannya dan dipercayakanlah untuk Timotius untuk meneruskan di sana. Kemudian kalau Titus dia di Pulau Kreta ya. Nah, kita kembali secara cepat, coba dulu kita mengingat dasar-dasar teologis yang ada dalam kitab Titus, tapi juga ini sebenarnya pun dasar teologisnya bersama juga ya, yaitu ajaran oikonomia Elohim. Ini yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius maupun Titus ya. Tapi dalam Titus kita melihat ada iman, ada hayat ya, ada kedatangan Tuhan atau manifestasi kemuliaan, ada juga keselamatan, saving grace of God, keselamatan Tuhan, keselamatan Elohim atau kasih karunia Elohim yang menyelamatkan semua orang. Nah, kita sedikit aja singgung dulu, coba mengingatkan ya, supaya kita tahu ini dasar-dasar ini ajaran sehat yang dimaksud Paulus itu dalam 1 Timotius 1 ayat 4, yaitu oikonomia Elohim dalam iman. Artinya oikonomia itu pengelolaan Elohim, pengelolaan kerumah tanggaan Elohim yang adanya dalam iman. Kita tahu ini hanya kemunculan istilah ini, kita tahu hanya 9 kali saja. Dan kalau kita pahami ini sebenarnya oikonomia Elohim itu ada message-nya. Inilah yang message-nya itu atau pesannya itu atau inti daripada ajaran itu adalah soal iman, soal hayat, soal kedatangan Tuhan itu, dan juga soal kasih karunia Elohim yang menyelamatkan semua. Itu nanti kita akan singgung sedikit lagi, karena ini terkait nanti nasihat praktis itu bukan nasihat yang sama dengan nasihat orang agama-agama ya, dalam ini bukan begitu. Ini ada dasar teologisnya. Kemudian oikonomia Elohim ini kita tahu juga dipercayakan kepada pelayan-pelayannya ya, termasuk kepada Paulus dan kepada kita juga sebenarnya ini dipercayakan karena ini ajaran sehat ini. Kemudian ya ini message-nya bersifat batiniah ya, kita sudah tahu itu ya, sudah bahas itu mengenai iman, mengenai hayat ya, semua kedatangan Tuhan juga batiniah ya, dan juga mengenai kasih karunia. Nah, kemudian ada satu lagi yang harus dipahami, ini periode dalam dalam ajaran sehat itu, oikonomia itu ada periodenya. Yang disebut di sini ya, kita membagi ya, atau dispensasi ini atau manajemen atau apa, semua itu dibagi dalam periode-periode. Periode Adam, periode Nuh, periode Abraham, periode Musa yang keempat ya, yang sekarang ini periode saya menyebutnya para pemenang. Kemudian nanti ketika Tuhan Yesus termanifestasi secara full ya, kedatangan Tuhan, maka masuklah kita satu periode yang namanya kingdom, di mana para pemenang berfungsi sebagai imam-imam dan raja-raja. Ini kerajaan sorga di bumi ini termanifestasi, orang biasa menyebut milenium, kerajaan 1000 tahun. Kemudian satu lagi periode yang disebut langit dan bumi yang baru, di mana pada akhirnya Bapa itu menjadi semua dalam semua. Kasih karunia Tuhan tuh dinyatakan dalam periode yang terakhir itu, di mana dikatakan dalam kasih
ungkapan itu di buah pohon kehidupan, daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa, juga ada air kehidupan ya, barang siapa ditawarkan lagi lah air kehidupan. Jadi kasih karunia Tuhan itu terus ya, masih sampai semua ya, Bapa menjadi semua, dalam semua. Artinya semua manusia mengalami sesuai dengan rencananya yang semula. Ini makanya oikonomai Elohim itu terkait dengan Bapa sebagai manajer yang bikin rencana. Baiklah kita menjadikan manusia, nggak dibilang sebagian manusia. Baiklah kita menjadikan seluruh manusia atau manusia ya, serupa segambar dengan kita, supaya berkuasa atas segala sesuatu, atas ciptaan Tuhan itu. Nah ini akan terjadi, tidak boleh. Kalau Bapa di sorga sudah bicara, udah pasti harus terjadi ya, tidak boleh. Kalaupun kegagalan itu, kejatuhan itu sebenarnya bagian daripada rencana Bapa juga. Karena dalam Roma pasal 8 kan jelas di situ bahwa kejatuhan manusia ke dalam alam maut itu bukan kehendak manusia itu, tapi kehendak daripada Dia yang melakukannya itu, merancang sedemikian ya, sehingga manusia diproses, katakanlah begitu. Melalui periode-periode ini sebenarnya manusia diproses supaya Bapa menjadi semua dalam semua. Nah, ini dasar-dasar teologis yang seperti ini ya, dan khususnya dalam periode kita ini di mana Bapa mencari para pemenang ini, dan ini sangat-sangat batiniah dasar teologisnya ini ya, ajaran message-nya itu ya. Jadi ini kadang-kadang dalam dunia kekristenan kan sudah begitu lahiriah ya, dengan segala ajaran prosperity-nya itu ya, dengan hal-hal yang apa ya, ini karena memang sudah dunia kekristenan kan sudah jatuh ke dalam agama, katakanlah begitu ya. Dulu kan gereja mula-mula itu hayat ya, Christus Christ in you, the hope of glory. Terus the kingdom of God is within you. Christ is our life ya. Kristus itulah yang di dalam batin itu menjadi hidup kita, hayat kita. Dan Tuhan Yesus juga bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hayat. Jadi sangat-sangat batiniah ya. Nah, hayat inilah terekspresi di dalam tugas-tugas sehari-hari ini. Karena ketepatan di sini Titus itu ya, tugasnya kerasulan ya. Rasul itu tugasnya ada ya, dia mendirikan jemaat-jemaat, merintis kayak Paulus gitu ya, merintis jemaat-jemaat, kemudian menetapkan para penatua ya, karena dulu itu jemaat itu dipimpin para penatua ya, jamak ya, dia dibantu oleh para diaken, itu dia menggembalakan ya sebagai keluarga Elohim ya. Kemudian tugas berikut Paulus juga, dia nampaknya dia menganggap penting itu membuat jemaat-jemaat di mana yang kekurangan, dia pelayanan kasih yang dia bilang itu di dalam Korintus itu, yaitu mengumpulkan uang dari satu jemaat, misalnya jemaat Makedonia, Akaya juga di situ Korintus ya. Makedonia itu ada Filipi, Tesalonika itu. Nah, dia mengumpulkan uang untuk bantu jemaat-jemaat di Yerusalem ini. Jemaat di Yerusalem itu kekurangan ya, yang miskin. Karena memang di zaman itu gereja mula-mula itu uang itu adalah untuk orang-orang ya, janda-janda ya kan, di dalam tugas ini pun kelihatan. Janda-janda, orang-orang miskin dan sebagainya. Itu uang itu untuk itu. Dan sementara para rasul sendiri, pelayan-pelayan firman, dia fokus dalam firman, dan bisa ada 3 kesempatan kemungkinan dapat uang ya, kayak misalnya kayak Elia ya, bisa kalau kita lihat dari burung gagak ya, ada orang-orang yang memberi. Ada juga janda Sarfat ya, orang-orang yang digerakkan Tuhan lah, yang menopang. Atau seperti Paulus bekerja ya, membuat kemah ya, tent maker. Jadi nasihat-nasihat ini, mari kita melihat dulu yang praktis ini ya. Dasarnya adalah ya pengajaran oikonomia itu, ajaran sehat. Yang pertama memang karena memang dalam dunia keagamaan ini sebenarnya di zaman Paulus pun gereja sudah mulai miring ini ya. Mulai miringnya begini, Paulus sudah nubuatkan itu, bukan nubuatkan, dia sudah tahu. Ya, ketika dia dalam, ini tulisan surat kepada Titus ini ketika Paulus lepas dari pemenjaraan yang pertama ya di Roma. Tahun 62 sampai 64 itu Paulus di penjara di Roma. Kemudian tahun 64 itu Paulus bergerak lagi sampai kurang lebih 67 sebelum masuk kepada pemenjaraan kedua di Roma itu, di bawah Kaisar Nero, yang akhirnya dia mati dipenggal menurut tradisi. Jadi Titus ini pelayanan Paulus antara 64 Masehi sampai 67 Masehi. Disinilah dia pelayanannya di Pulau Kreta, dia tinggalin Titus itu
untuk melakukan tugas-tugas praktis lah. Ya, tugasnya di sini dikatakan ayat 5 ya, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang perlu diatur, ya. Supaya engkau menetapkan, ini yang pertama tugasnya, penatua, ya. Jadi Paulus Pulau Kreta itu cukup besar itu ya. Kalau panjangnya ada 250 km kurang lebih, kalau lebarnya ada yang 11 kilo, ada yang kayaknya 25 kilo pun ada. Jadi cukup luas, ada banyak di sana kota-kota lah ya, katakan yang harus, di mana Titus harus mengangkat para penatua ya. Dan persyaratan penatua ini jelas juga di sini, karena penatua kita tahu istilahnya dari istilah Yunani penatua ini ada presbuteros. Istilah Yunani itu yang menunjuk kepada orang yang dewasa, yang tua ya, yang sudah berpengalaman, presbuteros ya. Kemudian ada istilah Yunani yang berikut, episkopos. Epi itu di atas, skopos itu melihat. Jadi episkopos ini fungsi dari para penatua itu untuk melihat ya, overseer, penilik, dia melihat dari atas. Ini domba ini ada serigala enggak? Dia jaga, dia lihat dari atas ya. Jadi kalau presbuteros itu menunjuk kepada orangnya yang dewasa, sementara episkopos menunjuk kepada fungsinya untuk melihat dari atas kalau ada serigala yang menghantam ini. Ini sama ya, orangnya sama ya. Hanya yang satu menunjuk kepada kedewasaannya, yang satu menunjuk kepada fungsinya ya. Di sini udah dibilang ya tugas-tugasnya ya. Penatua dibilang harus mengurus keluarganya dengan baik, tak bercacat, dan sebagainya di sini. Kita enggak usah satu-satu lah, pokoknya jelas bahwa tugas yang Tuhan berikan, yang Paulus berikan kepada Titus itu mengangkat para penatua, itu dia kualifikasinya itu batiniah juga ya, yang terekspresi khususnya dalam keluarga. Ya, dikatakan di sini kan orang-orang tak bercacat, mempunyai hanya satu istri, anak-anaknya hidup beriman, tidak dapat dituduh karena hidup tak senonoh, dan sebagainya. Sebab sebagai pengatur rumah Elohim, seorang penilik jemaat harus tak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah. Ini semuanya karakter. Ya, dan karakter itu harus kelihatan dah ya, di hadapan istri anak-anaknya gitu. Jadi kelihatan keluarganya teratur lah ya. Ya bukan sempurna, tapi dia kelihatan lah ya, ada standarnya. Kemudian tugas berikut yang juga tidak penting Paulus berikan kepada Titus, sama kepada Timotius, yaitu menghadapi ajaran ini loh. Dibilang ajaran di sini dikatakan pasal 110 ini ya. Ini hukum orang-orang ini dikatakan di sini ini, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Jadi di Pulau Kreta ada banyak juga orang Yahudi, karena pada waktu hari Pentakosta ya, di Kisah Para Rasul itu ada juga orang-orang dari Kreta, orang-orang Yahudi dari Kreta datang sana ya. Jadi ini nih yang ngajarin aturan-aturan manusia dikatakan di sini ya, yang membuat inilah cikal bakal gereja jatuh ke dalam agama, yang menjadi agama itu kan dari istilah Latin religare ya. Re itu mengulang, ligare itu menambatkan, dari situ istilah religare itu religion. Jadi agama itu adalah mengikat orang dengan berbagai-bagai peraturan agamawi. Saya ulangi lagi ya, agama adalah peraturan-peraturan yang mengikat ya orang-orang itu dengan berbagai peraturan agamawi. Nah sekarang dunia kekristenan udah banyak peraturan agamawinya. Ya, peraturan perpuluhan, buah sulung, ibadahnya mesti begini, liturgi, kredo, dan sebagainya. Jadi ini ajaran yang Paulus bilang ini harus dibilang di sini malah orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak, untuk tujuannya ini ya. Orang yang ngajarin peraturan agamawi itu tujuannya jelas, mendapat untung yang memalukan. Ujung-ujungnya yang orang yang ngajarin perpuluhan, buah sulung,
aturan-aturan agamawi, mesti ibadah di gedung ini, mesti liturginya begini, bikin kredo-kredo dan sebagainya ya. Ini satu tujuannya di sini Paulus bukakan ini, cari untung yang memalukan. Ya cari untung duit lah ya, berupa fasilitas, berupa kemuliaan manusia. Nah ini nih ya. Ini sebenarnya Paulus bilang lawan itu, mesti ditentang itu. Tapi ya memang nggak segampang itu ya. Gereja sekarang udah jatuh dalam Kristenan ini sudah sangat lahiriah begini ya. Dan tapi Tuhan punya umat pilihannya ya. Tuhan punya umat pilihannya yang tidak ambil bagian lah. Kemarin kita sudah bahas mengenai ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus ya. Umat pilihan Tuhan nggak ambil bagian di situ lah. Umat pilihan Tuhan tetap hidup dalam batiniah lah ya. Christ in you, dia tetap hidup dia sebagai barangkali sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak atau sebagai karyawan, kerja di pabrik, ada usaha. Tapi semuanya dipimpin oleh Roh Kudus lah ya. Seorang umat pilihan Tuhan tuh jangan Bapak Ibu Saudara bayangkan tuh orang-orang terkenal dalam dunia kekristenan. Enggak. Karena orang-orang terkenal dalam dunia kekristenan biasanya itu dia mengambil bagian dalam ini. Dalam ajaran Bileam, dagang, dalam ajaran Nikolaus ya, hierarki, organisasi organisasi juga. Ya dia merampas ya otoritas itu, Jebel juga ya. Biasanya orang-orang terkenal itu melakukan yang tiga ini. Dan saya yakin umat pilihan Tuhan tidak ambil bagian di situ ya. Karena itu ajaran sesat yang menyebabkan kekristenan jatuh ke dalam agamawi ini, yang kondisi yang saat ini itu ya. Jadi di sini Paulus nasihatkan kepada Titus ya. Di sini agak ada juga berikut ayat pasal 13 ini, ayat 13 ini tegur mereka dengan tegas ya, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi memang pelayan Tuhan itu memang pertama dia harus jelas memiliki pemahaman teologis. Bukan artinya sekolah teologi ya. Bukan itu. Tapi dia jelas ajarannya batiniah, bersifat batiniah ajaran dia gitu. Dan dia mesti tegas. Negor juga orang-orang yang ajarannya lahiriah yang ujung-ujungnya cari untung. Dia mesti tegas ya. Paulus juga bilang ini jangan, karena begini, ajaran tuh mesti dilawan lagi dengan ajaran. Jangan didiemin. Ya kalau didiemin ya memang ya itulah kenyataannya. Tuhan sudah siapkan memang bahwa gereja itu memang jatuh ke dalam kalau di Wahyu pasal 17 itu jelas. Itu memang sudah dirancang juga Tuhan dalam rencananya. Gereja itu seperti rumah yang besar. Ada banyak perabotnya di sana. Ada perabot yang untuk maksud mulia, ada yang tidak ya. Jadi inilah tugas Titus ya. Melawan ajaran-ajaran yang bersifat lahiriah yang ujung-ujungnya cari untung itu ya. Dongeng Yahudi dibilang di situ ya, hukum-hukum manusia yang campurlah di situ ya. Makanya perempuan Wahyu 17 itu Babel itu dibilang pelacur karena masuk semua ajaran. Ya ajaran sehatnya ada juga, batiniannya, tapi juga ajaran yang macam-macamnya kayak apa ini. Terus tahu lah kalau pelacur itu perempuan itu menerima lebih dari satu benih, ya. Kemudian yang terakhir ya perlu juga dikatakan di sini Titus diminta Paulus, engkau sendiri harus jadi teladan. Kau harus jadi teladan. Ya, jangan seorang pun anggap engkau rendah. Dalam arti begini, bukannya congkak-congkak dia apa sok tahu jadi sombong-sombong begitu, bukan begitu. Maksudnya jangan ada orang menganggap engkau rendah ya karena engkau juga jadi teladan. Kalau misalnya Titus bilang, ayo harus banyak berdoa, ya Titus juga mesti banyak berdoa. Kalau Titus bilang harus punya motif murni, ya Titus juga mesti punya motif murni. Dia jangan ketahuan punya hati bercabang ya, mencari untung dia. Nggak boleh, kalau itu nggak bisa. Ya, jadi benar-benar teladan lah. Inilah yang menyebabkan orang nggak bisa ngerendahin kita. Ya, Paulus sudah bilang, kau harus punya uang, punya jabatan, punya posisi gini-gini supaya orang jangan rendahin kau. Kalau itu di dalam kekristenan emang begitu. Kalau dalam dunia kekristenan, ya memang orang yang dihargai kan begitu. Yang punya uang, punya jabatan, punya ya keterkenalan dan sebagainya. Kalau ini enggak, Titus itu. Kamu harus jadi teladan itu aja. Teladan dalam kemurnian. Kau nggak boleh cari untung sama sekali. Kau melayani, layanilah ya. Berikan apa yang ada.
Ya, ini yang Paulus nasihatkan ini, ya. Ini ada sedikit beda kalau Titus ini dengan Timotius. Kalau Timotius kayaknya agak perlu didorong gitu. Didorong supaya agresif gitu, kira-kira begitulah ya. Kalau Titus ini enggak terlalu, ya enggak terlalu. Emang didorong juga untuk agresif ya, tapi enggak seperti Timotius ya. Timotius kelihatannya punya sifat agak sedikit barangkali agak pemalu ya, agak gimana ya. Kalau Titus dikatakan di sini yang penting kau jadi teladan, engkau jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela ya, supaya jangan ada orang merendahkan dia. Kira-kira begitu. Jadi saya rasa untuk kitab Titus ini sudah cukup ya. Tema kita yang ketiga ini. Besok kita masuk ke kitab Filemon ya. Jadi kesimpulannya, praktisnya dalam nasihat praktis Paulus itu terutama ya terkait dengan karakter ya, keteladanan ya, sifat-sifat yang bersifat batinnya itu kelihatan dalam soal kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Kristus. Jadi ke arah sanalah kira-kira nasihat-nasihat praktis Paulus kepada Titus. Puji Tuhan, haleluya, amin.